Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita di mata kuliah kewirausahaan ini salah satu materi yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah aspek keuangan. Sebab bagaimanapun juga, seberapapun hebatnya bisnis maupun menjual produk, sekalipun kinerjanya sangat tinggi, akan tetapi jika tidak ada profit atau keuntungan yang cukup juga percuma. Bila uang masuk dan tidak lancar juga berbahaya. Jika strategi investasi terlalu berisiko, maka bisnis pun bisa bangkrut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan bisnis Anda dengan baik, karena keuangan adalah darah dan jantung sebuah bisnis. Itulah makanya perlu saudara memahami yang disebut dengan cash flow atau aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Perlu saudara memahami bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena aktivitas manajemen keuangan itu berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas penggunaan dana, yang kedua aktivitas perolehan dana, dan aktivitas pengelolaan aktiva. Nah, dengan demikian maka fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Hal ini adalah sebuah tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Dalam hal ini menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, fungsi manajemen keuangan adalah pencarian dana. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk membiayai operasional kegiatan-kegiatan perusahaan. Kemudian yang kelima, penyimpanan keuangan. Jadi dalam ini mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah pengendalian keuangan. Dalam hal ini melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas kemampuan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang kedelapan, fungsi manajemen keuangan adalah pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Nah, dengan demikian maka bila dikaitkan dengan tujuan daripada fungsi keuangan tadi, maka manajer keuangan harus melakukan pengawasan atas biaya. Selanjutnya, menetapkan kebijaksanaan harga, meramalkan laba yang akan datang, dan mengukur atau menjajaki biaya modal kerja. Jadi tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Jadi seorang manajer harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Nah, yang perlu saudara juga pahami bahwa pada umumnya rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi 6 jenis. Ya, mungkin saudara sudah mendapatkan di akuntansi atau mungkin di manajemen keuangan tentang beberapa rasio. Ini yang harus saudara paham betul-betul, apalagi yang memang konsentrasi pada akuntansi atau keuangan. Yang perlu dipahami ada yang disebut dengan rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya jangka pendek. Itu disebut rasio likuiditas. Yang kedua, rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dananya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan investasi perusahaan. Yang kelima adalah rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan industri. Dan yang keenam adalah rasio penilaian. Rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap, oleh karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh dari risiko-risiko dengan rasio dari hasil pengembalian. Ini beberapa rasio yang perlu saudara pahami, apalagi kalau Anda menjalankan sebuah usaha. Nah, yang paling penting pula saudara pahami 3 laporan keuangan utama.
Yang pertama adalah neraca. Anda harus betul-betul pahami ini, apalagi nanti kalau saudara ujian ditanya apa itu neraca. Apa-apa saja yang ada dalam neraca. Jadi neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aktivitas atau aktiva atau harta kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, dalam komponen neraca ada aktiva atau kekayaan, ada kewajiban atau utang, ada modal atau ekuitas, ada kekayaan sama dengan kewajiban tambah modal. Kemudian net aset atau dana pemilik, total aset sama dengan pasifa tambah dana pemilik. Itu yang disebut dengan neraca. Yang kedua adalah laporan rugi laba. Di laporan rugi laba menggambarkan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya selama periode tertentu. Nah, kinerja tersebut diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi komponen laba rugi, pendapatan dan biaya. Itu saudara harus pahami, disebut dengan laporan rugi laba. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah daftar yang menggambarkan arus penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian likuiditas perusahaan. Jadi komponen-komponen utama dalam arus kas itu yang pertama adalah arus kas operasi. Artinya segala transaksi dan kejadian yang masuk dalam penentuan laba bersih. Yang kedua arus kas investasi. Itu transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva yang tidak untuk dijual kembali. Dan yang ketiga arus kas pendanaan. Artinya transaksi yang berkaitan dengan kas didapatkan atau dikembalikan kepada pemilik modal atau kreditur. Jadi saudara nanti diberi amanah sebagai manajer keuangan, perlu dipahami bahwa selalu dilakukan pengawasan intern yang baik, perencanaan kas yang baik, penyimpanan atau pengalokasian dana yang tepat, dan perlu melakukan evaluasi kemampuan finansial agar kemampuan memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak ketiga, bagaimana evaluasi perputaran usaha, kemampuan menghasilkan laba, kriteria kelayakan investasi, dan dihitung berdasarkan break even point atau titik pulang pokok. Anda sudah belajar bagaimana rumus break even point itu. Nah, dengan demikian maka praktisnya pengelolaan manajemen keuangan dalam berwirausaha yang pertama-tama harus dipahami adalah bagaimana memisahkan uang usaha dengan uang pribadi.
Nah, langkah ini sangat tepat dilakukan, penting khususnya bagi wirausahawan, sehingga tidak ada kesulitan di dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran usaha. Oleh karena itu, sekecil apapun pengeluaran sebaiknya dicatat. Semua transaksi harus dicatat dengan rapi. Yang kedua, alokasi dan persentase. Jadi setelah memisahkan uang pribadi dan uang usaha, selanjutnya ditentukan besar prosentasi keuangan yang akan digunakan untuk kebutuhan usaha. Jadi seberapa persen uang yang digunakan untuk operasional usaha. Jadi ada juga namanya cadangan kas, dan berapa persen uang digunakan untuk pengembangan usaha. Yang ketiga adalah pembukuan. Jadi pembukuan bertujuan mengontrol semua transaksi keuangan, termasuk pemasukan, pengeluaran, serta utang piutang. Jadi pembukuan yang rapi akan mempermudah evaluasi perkembangan usaha. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pertahankan arus kas. Jadi pertahankan cash flow ini tetap positif atau tetap untung. Misalnya dengan menekan biaya produksi, biaya yang lain lebih kecil dari pemasukan. Namun juga harus tetap memperhatikan aspek-aspek lain, misalnya kualitas produk. Jangan sampai juga kita terlalu minim di dalam operasional biaya produksi, tetapi kualitasnya menurun. Nah, juga yang penting adalah sisipkan dana cadangan. Jadi ada namanya dana cadangan darurat atau emergency fund, dimaksudkan untuk menekan, mengantisipasi misalnya dalam beberapa hari atau bulan ke depan tidak mendapatkan order, ada karyawan yang masuk misalnya rumah sakit karena kecelakaan atau order yang cukup besar, sehingga perlu ada namanya dana cadangan. Dan yang paling penting pula adalah proteksi jiwa dan usaha. Hal ini menyangkut perlindungan pribadi atau usaha Anda. Oleh karena proteksi terhadap tempat usaha atau asuransi perusahaan guna mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena dalam berusaha itu tentu ada namanya resiko, ya mungkin pencurian, mungkin kebakaran, mungkin karena huru-hara. Nah, semuanya itu perlu ada namanya proteksi, karena jangan sampai suatu waktu tidak melakukan proteksi ini terjadi kebakaran, stok barang habis, sehingga menjadi bangkrut jadinya. Jadi perlu namanya proteksi usaha. Jadi inilah pemahaman kita tentang manajemen keuangan ini di dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi sekali lagi bahwa manajemen keuangan dan administrasi, bahwa seberapapun hebatnya bisnis mampu menjual produk sekalipun kinerjanya sangat tinggi, tapi jika tidak ada profit yang cukup, percuma. Uang yang masuk dan tidak lancar juga berbahaya. Jadi perlu pengelolaan keuangan yang baik. Perlu dipahami yang disebut dengan cash flow. Itu paling penting. Neraca rugi laba.
Itu yang perlu Anda kuasai di dalam manajemen keuangan. Demikian pertemuan kita tentang materi ini. Anda dengar-dengar kembali supaya lebih memahami, dan berharap Anda lebih banyak membaca buku-buku literatur untuk menambah wawasan saudara tentang manajemen keuangan.